Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baiklah, pada video kesempatan kali ini kita akan mencoba saling berbagi, yaitu bagaimana cara teknik penapasan alat musik tiup tradisional Minangkabau. Ini bisa kita gunakan di alat musik seperti saluang, kemudian bisa menggunakan ini bansi, juga termasuk alat musik saruna yang kecil ini. Nah, dalam video ini saya akan mencoba berbagi cara teknik penapasan alat musik tiup itu tidak putus, ya. Jadi jalan terus. Kenapa orang bisa main salong itu dia niupnya tidak putus-putus? Kenapa orang bermain suling itu juga tidak putus-putus? Karena begini, dalam bansi kalau kita meniup itu putus-putus, mungkin rasa dari nada atau irama yang kita sampaikan itu bisa berkurang. Makanya perlu kita mempelajari bagaimana teknik penapasan dalam alat musik tiup tradisional Minangkabau. Saya akan juga contohkan. Nanti ada rahasia teknik penapasannya. Ini buat yang belum tahu ya. Nah, coba kawan-kawan, teman-teman, sediakan wadah seperti ini. Nah, air yang diisi sedotan. Ya, ini buat latihannya melalui wadah seperti ini, dan juga nanti akan kita coba praktekkan melalui langsung alat musiknya sendiri. Nah, saya menggunakan dua alat musik, bansi dan sarunai. Nanti akan kita coba ya. Nah, dalam mempraktekannya itu sebenarnya rahasia teknik penapasan itu gampang, tapi sulit dilakukan. Nah, gampang tapi susah dilakukan. Kenapa? Kalau tidak tahu trik khusus atau rahasianya itu tidak bakalan berhasil. Makanya orang yang main saluang itu ada yang bisa berjam-jam. Terkhusus untuk saluang ya, saluang itu ada dua hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita harus bisa mencari bunyinya dulu, dan yang kedua itu mempertahankan bunyi. Tentu dalam dua hal yang ini, mencari bunyi dan mempertahankan bunyi, harus kita kuasai itu yang namanya teknik penapasan tidak putus, jalan terus dan jalan terus. Nah, bagaimana rahasianya? Yang pertama, ketika kita meniup alat musik, nafas terakhir ya, nafas terakhir itu bukan ditiup lagi atau bukan dihembuskan lagi, maksudnya bukan dihembuskan dari dalam dada atau dari perut ya. Itu sisa udara yang ada di tenggorokan ini yang kita manfaatkan. Jadi yang kedua, usahakan sisa udara yang di tenggorokan ini jangan sampai habis. Maksudnya sekiranya itu masih ada sisa, itu kita langsung hirup nafas dari hidung. Contoh seperti ini ya. Nah, udara yang hampir habis di dalam mulut ini itu ditiupkan itu dari mulut langsung ya. Kalau kita tiupkan dari dalam, misalnya seperti ini. Nah, tapi kalau yang kita tiupkan dari mulut, dia begini, kayak begitu. Nah, beda, bukan ditiupkan begini, tapi nah, sisa udara yang ada di rongga mulut. Kalau dari dalam tubuh kita, udaranya itu kita nggak bakalan bisa menghirup udara. Nah, kita akan coba melalui media tempat seperti ini, air dengan sedotan. Ini kita akan nanti bisa dilihat ya,
sisa napas terakhir itu ketika saya meniup udara di hidung. Coba diperhatikan, itu saya memanfaatkan udara yang ada di sekitar rongga mulut, bukan dari dalam ya. Coba lihat. Nah, begitu. Ingat, rahasianya dua. Sisa rongga udara yang ada di mulut, yang kedua, usahakan sisa yang ada di rongga mulut ini jangan terlalu banyak habis. Jadi ketika ada sisa itu, tiupkan, langsung hirup udara dari hidung. Coba lagi ya. Nah, kelihatannya gampang, tapi kalau sudah tahu konsepnya, coba dipraktekkan sendiri ya. Itu melalui media ini bisa, atau melalui langsung dengan suling juga bisa. Coba perhatikan lagi ya. Sama juga dengan bansi yang kecil ini, dasar nadanya G juga sama. Latihannya biar gampang, nggak usah dimainkan dulu ya, iramanya atau nadanya. Cukup tutup semua lubang dulu, kayak begini. Nah, begitu juga kalau kita coba dengan sarunai, sama aja. Maupun dengan pupi tanduk, maupun dengan salong juga sama.
Oke. Begitulah kawan-kawan semuanya yang dapat saya bagikan bagi yang belum tahu ya. Itulah tadi cara teknik pernapasan alat musik khususnya tradisional Minangkabau ya, baik itu saluang, bansi, sarunai maupun puku itan dua. Dan ini juga sama halnya dengan musik modern tiup lainnya, kayak trompet atau lainnya mungkin sama ya. Teknik pernapasan juga begitu. Jangan lupa coba dipraktekkan ya. Jadi rahasianya tadi itu sisa udara yang ada di mulut ya, itu yang ditiupkan, bukan ditiupkan itu bukan dari dalam kerongkongan bahkan atau dari perut ataupun dari dada ataupun dari perut ya. Mau dicoba dengan media air seperti air tadi juga nggak masalah. Nah, saya ingatkan lagi rahasia tekniknya tadi. Yang pertama, sisakan rongga udara yang di mulut ya. Yang kedua, sisa udara yang ada di rongga di mulut itulah yang ditiupkan. Nah, ketika kita meniupkan sisa rongga udara yang ada di mulut, di situ kita langsung menarik nafas dari hidung. Nah, oke. Terlebih dan kurang mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.